tadi sedulur semua, kebanyakan orang yang kena korban di sini atau kematian di lokasi sini itu memang kata beliau orang-orang yang memang sifatnya sombong. Tidak puas dengan informasi yang kita dapat kemarin, kami pun mencoba menguak informasi lebih dalam lagi. Malam ini kita dari tim alam kita mencoba menelusuri energi-energi negatif yang terdapat di kawasan pantai ini. Masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Malam ini kita mencoba memecahkan sebuah misteri yang terpendam di pantai Malvinas ini. Assalamualaikum Mbah, mohon maaf sebelumnya ini Mbah ya, kedatangan kami agak mengganggu sampean. Ini pangapunten nih Mbak, ya amit karo sampean. Aku nyeluk sampean mengini, enak butuh karo sampean. Apa ini? Aku bisa ganggu ini. Enggak, aku jelek amit ganggu sampean, saya istirahat. Iki enak masalah, jadi aku nyeluk karo sampean sedia silaturahim karo Dewi KB sadulur kanggone menguak misteri ono ing pantai. Sedia Mbak ya? Ya. Apa? Aku pengen menguak misteri sini kene. Boleh apa? Saya
kedatangan kami ke sini ingin mencari informasi, Mbah. Informasi Bakar. tentang kejadian-kejadian yang sering terjadi di sini. Enggak, ini kan kedatangan kita ke sini nih cuman tahu sejarahnya tempat ini. Selama ini di sini itu ya ada korban yang tenggelam dan lain sebagainya lah. Jadi tujuannya tim ke sini itu yang pertama silaturahmi, terus tahu sejarahnya di sini itu seperti apa, dulunya seperti apa, dan sampai saat ini terakhir kemarin ada orang tenggelam itu sebenarnya ada apa gitu loh Mbak. Ya mohon penjelasannya monggo Mbak. Jangan terlalu dalam. Oh, ya seikhlasnya Mbak lah jawabnya yang bagaimana lah. Terus kesan apa namanya terus pesan-pesannya itu seperti apa buat kami sebagai bangsa manusia itu harus bagaimana gitu loh Mbak. Kami sebenarnya cuman pengen tahu misteri apa yang berada di sini kan gitu. Nah, setiap pastikan di sini terlalu sering orang meninggal, gitu, khususnya laki gitu kan. Itu dengan kesalahannya sendiri. Kesalahan sendiri, bukan akibat dari hal-hal lain, Bah. Kelalaian manusianya. Emang di sini ada Kurang hati-hati. Oh ya Mbak ya. di sini itu, Mbah. Ada yang mungkin ada yang narik gitu, apa suruh masuk ke sini gitu. Apakah ada yang makhluk yang seperti itu, Mbah? Ada. Itu juga tidak semua. Tidak semua, Mbah ya. Itu Ya. pun ada juga dari bisikan, dari godaan untuk menuju ke sana. Menuju ke sana, Mbah ya. Jadi seperti tipu daya mungkin dari bangsa Iya. sampean, Mbah ya. Ini mohon maaf ini sebelumnya, Mbah, kita ingin mencari informasi yang seperti itu. Ingatkan harus sopan. Iya Mbak. Jangan semena-mena di sini. Iya Mbak. Makanya kita kesini kan mohon izin dulu kalian jenengan. Ya kan, makanya kalau ada salahnya di mana ya tolong jenengan ingatkan karena sejatinya gini ya nggak tahu karena raga badak gitu. Iya. Monggo dijelaskan kembali Mbak sejarahnya. Lautan sini. Ya. Itu semua udah ada penghuni sendiri-sendiri. Banyak kan orang yang mati tenggelam. Itu juga salah dia sendiri, tidak berhati-hati. Dari Itu alam. Alam. Itu ombak-ombak, itu alam tuh. ya Karena dia ceroboh tidak hati-hati. Iya, iya. Tapi yang kita ini kan yang mestinya kita mencari sebuah kejanggalan, Mbak ya. Kenapa kan setiap tahun kan banyak di sini, nggak setiap tahun sih, setiap berapa bulan gitu pasti ada korban di sini itu. Itu karena mungkin ada sesuatu yang manusia nggak tahu, Mbak ya. Pada juga Nggak pada suka kalau tangan kalian semua. nggak pada suka. Terus dari bangsa Mbahnya menjerumuskan. Kalian semua pada mencari kesenang-senangan. Oh, iya. Tempatnya dikotori dan lain sebagainya bagaimana? Iya. Itu kalau tidak dikotorin sama kalian-kalian, gak ada yang terjadi kayak gini. Mbah ini tempatnya di mana ini? Kalau boleh tahu. Di lautnya apa di pesisirnya Mbak? Di bukit Di situ. bukit situ. Iya. Itu Mbahnya banyak temennya di situ. Di sini apa ada kerajaannya Mbak? Itu antar. Oh, jenengan rajanya? Bukan. Bukan. Ada penjelasan. Salah satu ikut saya.
nggak kena ya. Gimana Pak Ustadz? Ternyata beliau itu punya seperti istana ya, tapi di situ penuh dengan ular, penuh dengan ular, penuh dengan siluman. Tapi saya nggak mau ke sana, nggak mau ke dalam-dalam karena gimana saya takut ini ada kecurangan. Saya bisa dibawa, pun saya nggak bisa pulang. Iya, emang kita harus berhati-hati Ustadz. Terus untuk ini maksudnya kita bisa nggak gali informasi lebih dalam oleh satu makhluk ini? Ya nggak apa-apa, ya kita tanyakan coba. Masalah makhluk-makhluk yang kan nggak mungkin lah sewajarnya itu manusia kan dia tahu lah kehati-hatinya dia walaupun dia ceroboh atau maksiat atau gimana, cuman dia tahu waktunya dia hati-hati di tepian pantai ini kalau nggak ada unsur lain dari makhluk atau apalah gitu kan. Mbak, saya minta jujurnya sampean sendiri. Saya kesini nih silaturahmi sampean dan tentara-tentaranya sampean yang dibawa ini. Tapi saya nggak berniat menantang dan saya tidak berniat untuk merubah posisi peraturan. Karena ini juga sudah peraturan alam. Ada kejelekan dan ada kebagusan. Dan saya minta jujurnya sampean. Di samping manusia yang tenggelam di sini, itu ada unsur lain nggak? Apa ada ajakan dari barang tentara sampean atau yang lain gitu? Saya nggak bisa ngucapin. Saya anterin, saya gambarkan. Tapi sampai janji jangan ke dalam-dalam. Saya nggak mau ketemu sama ketua sampean. Enggak. Karena saya kalau ke dalam situ nggak berani nyapain. iya. Tapi tolong harus amanah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya boleh menyampaikan ini semua? Jangan semua. Jangan semua. Intinya. Tapi intinya aja, boleh. Ya, intinya Tapi saya minta jangan marah, Mbak ya. jangan terlalu mendalam. Iya. Bisa ini, Pak. Kalian ingat pesan yang kemarin, Mm-mm. yang kalian kesini. Mm-mm. Tuh. Itu kan dari barang positif, Mbak. Sampai lain lagi. Jadi gini, dari kebatinan yang tadi kita lihat, itu kan ada sebuah kayak goa ya. Tapi di situ ada pertahanan. Tolong dibantu. Ketika lagi berbincang-bincang dengan sang makhluk, konsentrasi tim pun terpecah ketika salah satu dari kru kami melihat sebuah sosok penampakan dari jin yang menunggu di sekitaran pantai Malvinas ini. Jadi teman-teman, baru saja ada penampakan sosok pemilik, sosok yang datang dari jauh. Jadi di sini teman-teman, pas, nah di sini, pas. Jadi
Tadi itu nggak sempat kerekam kamera teman, jadi jelas banget, sungguh jelas. Jadi ini yang kita lihat tadi itu sebuah gua, Ya. dan di situ ada pertahanan kan. Di situ juga ada ruang istana juga. Tapi ini yang saya lihat itu ruang pertahanan di situ dipenuhi dengan penjaga. Iya, iya. Dan itu ada korin-korin orang yang bermaksiat di sini. Nah, ini maaf Mbak ya. Ini maaf Mbak, bukannya saya ini. Tapi insya Allah lakunya siapa saya nggak membicarakan hal itu. Jadi ada korin. Ya. Korin itu kawahnya manusia ya. Di antara akal dan nafsu itu kan ada ya yang namanya jin korin. Dan jin korin manusia itu berada di pertahanan itu. Iya, iya. Itulah yang dicelakakan di sini. Itu salah satunya bisa ke bawah di penjara itu. Cara itu ya. Nah, kalau ini diselamatkan kita bisa berbahaya. Tapi kita ya gimana nanti urusannya dengan pangeran langsung. Karena kita bukan Tuhan. Ini urusannya dengan Tuhan nantinya. Karena manusia itu juga menyalahi apa yang sudah menjadi kesalahannya sendiri, sehingga Allah Ta'ala menghukumnya dengan seperti itu. Mungkin gini Pak Ustadz ya, mungkin dengan kejadian seperti itu oke lah. Apa yang Ustadz lihat tadi di sana mungkin tidak bisa diungkapkan ke media ya. Cuman Ada apa Mbah? Apa Mbah? Ngapa? Ada yang datang Mbah. Mau nyerang apa gimana Mbah? teman sampean apa gimana itu? Udah Mbah, udah. Kita nggak berurusan dengan yang lain, kita urusan dengan Mbah sendiri, ya. Jadi seperti itu ya. Mungkin gini Ustadz, pesan-pesan yang mungkin untuk semua masyarakat atau orang yang ingin berlibur di kawasan pantai ini khususnya, ini kan suruh berhati-hati lagi mungkin Ustadz ya, dengan apa namanya Kondisi yang seperti ini. kondisi yang seperti ini. Mungkin untuk buat pengunjung atau orang-orang yang ingin berlibur atau mancing di sini atau gimana, tolonglah untuk lebih berhati-hati khususnya kalau anak muda-mudi yang mau berlibur di sini Ustadz ya, mungkin di sini diperbolehkan, cuman lebih tepatnya di sini kan ada pantai yang sudah disediakan oleh masyarakat sini. Di seberang sana juga ada pantai mungkin yang disediakan, mungkin akan lebih aman, mungkin jangan di pantai yang seperti ini. Ini kan masuk legal yang mungkin Ustaz ya, legal mungkin. Jadi tempatnya masih sepi. Sepi, lebih Maka baiknya enak untuk para orang yang hobi kesini untuk melakukan hal-hal aneh itu udah ini. takutnya yang terjadi yang kayak sudah korban yang sudah seperti itu, kita harus berhati-hati. Di sini juga kan banyak sih pantai wisata atau tempat-tempat yang sudah disediakan oleh masyarakat sini. Hah? Ayo, oke, nggak apa-apa. Itu dulu di sana aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mbah, nggak apa-apa, nggak usah. Dulur kono nggak ganggu kono, hanya ingin mengetahui saja, pengen ngerti energi di sana. Itu aja kok, nggak menyerang nggak. Jadi jangan membantu. Intinya kami kesini itu silaturahim, bukannya ingin memerangi itu enggak. Insya Allah nanti saya tahan. Udah Mbak, udah. Kita diam aja. Enak wis anu takoni wis. Mungkin iku mau itu tadi udah cukup mungkin Ustaz ya. Ya nasihat saya untuk seluruh orang yang ke pantai, entah itu pemuda-pemudi, entah itu siapapun lah, saya mohon, karena ini yang saya tadi diajak sama beliau itu di ruang pertahanan dan di situ nggak jauh dari ruang istana, tempatnya para punggawanya yang makhluk negatif ya. Itu semuanya seperti kerajaan. Nah, pertahanan itu ada orang-orang yang terpenjara karena memang dari tingkah lakunya itu. Jadi kalau kita maksiat di sini sampai bisa menjadi korban, berarti salah satu kawah rewan di dalam tubuh kita, jiwa kita itu akan diangkat satu. Ruh tetap kembali ke Allah. Itu. Karena kita punya lensa 4, api, angin, tanah sama air. Nah, salah satu dari ini diambil sama yang ini.
mungkin itulah mungkin ya untuk berhati-hati oleh teman-teman atau orang-orang yang mau berpiknik. Kan sudah disediakan sebenarnya Ustadz ya, Ya. sediakan tempat untuk berlibur, pantai-pantai yang masyarakat sini sudah sediakan. Kenapa harus ke pantai yang seperti ini kalau hanya mau membahayakan Nyawa kita jiwanya, sendiri. nyawa kita sendiri kan? Karena di sini emang mungkin orang awam melihat pantai ini mungkin indah Ustadz ya, Indah, Ustadz enak sejuk. Cuman kalau mungkin orang yang tahu atau yang tahu apa kebatinan mungkin lebih menakutkan mungkin Iya, Ustadz ya, lebih karena menakutkan gitu. Kita sering belajar yang namanya ilmu hati. Dan kita Kebatinan, sosoknya nanti kembali ke Allah. Kita harus sempurna, jangan sampai di salah satu jiwa kita itu ada yang tertinggal di bumi gitu loh. Nanti di sana juga bisa celaka kita Iya, gitu loh, karena tidak sempurna gitu loh. Apalagi orang-orang yang seperti pesugihan kesini hanya untuk berdoa, Iya. berdoa untuk apa, sugih atau apa kaya, itu nggak perlu gitu loh. Kalau mau doa denganlah Allah, dengan Allah sendiri. Mungkin ada nggak seperti itu yang di sini kayak gitu? Ada, salah satunya ada, Ada tapi juga nggak ini deh, Iya, nggak selalu iya. itu. Ada. Pasti ada itu. Tapi ini rahasia ya, Iya, karena ini pribadi manusia, tapi nggak boleh diceritain karena aib. Iya, iya. Oke. Mungkin udah cukup Ustadz. Insyaallah. Kita keluarkan saja mediatornya. Mbah, matur suwun ya. Terima kasih udah cukup. Ya karena jalan izin ini cuman mau lihat-lihat sekitar sini nggak apa-apa Mbah ya. Izinnya Saya Mbah minta ya. izin sama Mbak ya. Cuman lihat Boleh sekitar kan ya? sini adapun penampakan kita lihat nggak masalah kan Mbah ya. Minta izin udah minta sama Mbahnya ya. Kita nggak ada mau ganggu dan lain sebagainya, nggak ada kok. Cuman pengen lihat-lihat aja Mbah ya. Monggo Mbah. Ya. Iya, Terima kasih Mbak. Liatin kamera, Mas. Sudah cukup kan? Tutup Mbah gue. Bang. Alif. Istiqomah. Terus. Pakai terus. Pakai terus. Terus, sok nih. Terus. Oke, buat teman-teman subscriber kita, untuk penelusuran malam ini cukup sampai di sini. Apa yang kita cari tentang informasi-informasi yang kita cari di tempat khususnya pantai ini mungkin kita sudah dapat ya. Untuk kemarin mungkin kita terganggu oleh cuaca, untuk malam ini mungkin kita sukses Ustadz ya. Insyaallah. Mungkin ada pesan-pesan khusus buat orang-orang yang pengunjung di sini biar tidak ada kejadian mungkin yang seperti kemarin-kemarin itu, untuk mengurangi lah ibaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung aja. Kesimpulan dari ini ya, saya minta maaf kepada seluruh rakyat dan seluruh dulur-dulur semua. Bukan saya ini hati saya bersih atau apa, tapi intinya saya mau menasihati diri saya dan untuk kita bersama-sama untuk mencari pengalaman. Aslinya kunci satu untuk penyelamatan dimanapun tempat itu menurut kita itu angker dan keramat, itu hanya satu: berhati-hati pada diri kita sendiri. Gitu Ustadz ya. Karena sesungguhnya Allah itu lebih dekat daripada urat kita. Ya. Kalau kita sudah dekat dengan Allah. Tapi kalau kita itu bersih,
Kalau sudah orang bersih itu enggak kemana-mana intinya, enggak ke maksiat, enggak kemana-mana. Intinya hanya kepada hati-hati. Itulah kunci satu. Iya. Terus untuk kalau bisa untuk orang yang mau berkunjung di khususnya di tempat ini Ustadz ya, mungkin gimana Ustadz menurut Ustadz? Ya, saya menasihati seluruh untuk orang yang hobi ke pantai, mulai sekarang ayo kita berhati-hati sekali. Jaga diri kita dari hal-hal yang tidak berkenaan dengan yang di sini. Di sini ini suka maksiat apa enggak? Kalau enggak jangan dilakukan. Yang dilakukan. Juga di sini kan sebenarnya sudah disediakan tempat untuk piknik atau Iya. refreshing di sini disediakan oleh masyarakat sini mungkin Iya. apa Ustadz ya. Daerah sana juga kan ada yang udah ada sedia tempat-tempat berlibur. Kalau Iya. di sini kan maksudnya ini legal apa gimana lah, mungkin ini terlalu apa namanya bebas gitu ya. Memang enak orang keluar masuk sini tanpa ada penunggunya, emang enak sih. Mungkin segitu aja pesan-pesannya Ustadz ya. Insya Mungkin Allah. mudah-mudahan dari penonton kita yang lihat video-video kita malam hari ini Bermanfaat. bermanfaat, jadi pelajaran mungkin Ustadz ya. Insya Allah. Mulai berhati-hati mulai sekarang.